Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur terimbah, puji termegah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini tentunya kita dapat hadir meluangkan waktu melangkahkan kaki kita. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah kita menuju kediaman Sohibul Bait senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga Sohibul Bait yang dimuliakan Allah. Kesempatan ini tentunya tadi telah disampaikan oleh Sohibul Bait, yaitu tentunya dalam rangka tasyakur bini'am, syukuran atas nikmat yang telah Allah berikan, yaitu bersyukur atas renovasi rumah atau rehab rumah yang alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan rumah yang ditempatinya senantiasa dijadikan rumah yang aman, rumah yang nyaman, yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faktor-faktor meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur bini'am ataupun syukur nikmat yang alhamdulillah ini dicontohkan oleh Sohibul Bait, syukuran atas nikmat alhamdulillah. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dalam perbuatan. Insya Allah kue ma'aya. Masya Allah, biasa Pak. Enggak usah ngarepin, insya Allah plastik mah disediain. Plastiknya doang. Kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan at-tahaddusu bi ni'matillahi syukurun, sehingga sering disebut bahasanya tahadus bini'am atau tahadus bini'mah ya. Padahal itu mengambil dari bahasa hadis. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukurun, artinya secara umumnya menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu berarti syukur. Tapi bukan syukuran, hati-hati pakaiin syukurin. Nah, namun tidak berarti untuk ria ingin dipuji oleh orang lain, namun niatnya memang syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. 2 kali alhamdulillah guys, selesai. Ya. Jadi syukur ini nah, itu salah satu meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit pada punya cerita bagaimana ya salah satu kisah dari sahabat, ya bukan sahabat Nabi, ini cerita nyata ya. Jadi intinya bersyukur. Salah satu teman dulu menyampaikan ketika masih single, masih bujangan, tampang kurang keren apa, ganteng nggak ketulungan ya. Kemudian kerja iya ya, namun ketinggalan punya pasangannya, jadi lama gitu pula punya pasangannya. Nah, setelah lama punya pasangan, kita berkumpul. Biasanya kalau belum ya punya pasangan gak usah ngumpul gitu. Jadi kalau ngumpul tuh wajib bawa pasangan, sehingga orang tersebut bawa pasangan. Gak taunya yang dibawa pasangannya adalah adiknya. Kita nggak tahu adiknya dikiwurin ya bawa. Besoknya lagi kumpul lagi, yang dibawa kok beda lagi. Ini cepet banget dapat pasangannya gitu. Sidik gitu, ganti-gantian adiknya, ponakannya yang Masya Allah. Nah, singkat cerita, namun mungkin karena kejenuhan atau apa, bingung. Masa iya saya harus mungkin bahasanya mengalami terus teman gitu ya. Akhirnya jadi juga sama seseorang. Alhamdulillah. Nah, kemudian singkat cerita dia nikah, ngundang pada sim hadir, alhamdulillah. Gak lama dia juga langsung punya anak, alhamdulillah. Nah, namun setelah menikah punya anak, godaannya datang. Waktu bujangan gak pernah ada yang nyamperin perempuan gitu ya. Nah, setelah nikah punya anak, godaannya datang. Apa? Sering banyak yang nyamperin perempuan pada
pada senang, Masya Allah. Ternyata pubernya puber ke-12 gitu ya. Kita datangnya setelah nikah punya anak. Nah, singkat cerita tergoda. Setelah tergoda tersebut ya, ternyata punten dia memilih seseorang yang lain, sehingga ditinggalkan istrinya yang sah dan anaknya yang sah. Singkat cerita ketemu 8 tahun ya. Berikutnya ketemu pas bertanya, sudah punya anak belum sekarang? Sama siapa? Oh, sama ini. Belum punya anak sampai sekarang. Udah lebih dari 8 tahun. Nah, singkat cerita memang dari istri yang pertama anaknya meninggal. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan istri yang sekarang dia belum punya keturunan. Ya, dia bercerita, "Duh, Ustaz, dulu nggak laku-laku. Sekarang gitu ya." Ingat ya, dia bercerita, ternyata Allah memberikan pasangan, namun godaannya ternyata setelah nikah gitu, Masya Allah. Dan setelah tergoda sama nikah, tergoda sama rumput tetangga, ternyata kehidupannya tidak sebahagia yang dikira, Masya Allah. Nah, hikmahnya buat kita apa? Kadang-kadang kita kurang situ laku-laku encan merenang belum gitu ya. Jadi kadang kita nyari pasangan, aduh mana sih pasangan yang disiapkan untuk saya? Belum, benar? Ya. Nah, ada juga, pokoknya saya harus dapat pasangan, dapat, namun dapat juga langsung minggat. Masya Allah. Artinya bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang Allah menyiapkan sesuatu yang indah, betul nggak? Makanya sekarang pemuda cari inisialnya, namanya Indah. Nanti suaminya Bapak Indah, anaknya Indah semua. Ya, kalau kemarin kan nyarinya Pak Bu Soleh. Soleh ya. Masya Allah ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jadi kalau misalkan ada suatu kisah ataupun satu hikmah buat kita, minhu balaan hasanah, ujian cobaan yang terbaik oleh Allah kepada kita adalah hari ini, bukan hari indah. Beda, Masya Allah. Beda kalau udah nandain indah. Ya, Bu Indah, Masya Allah. Ya, pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya hikmahnya buat kita. Jadi jangan pernah terus bersuuzon kepada Allah. Duh, kenapa saya tidak pernah laku-laku? Kenapa? Karena sesungguhnya Allah sudah menyiapkan yang terbaiknya untuk kita. Biarin yang lain duluan, kita belakangan. Tapi nggak usah jauh-jauh belakangannya. Masa iya jadi perjaka tua. Masya Allah, paham ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua faktor meraih cintanya Allah adalah memaafkan. Jadi kalau ada yang keliling, ini dimaafin ya. Ini bukan